Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ramadestiana dengan nomor induk 1910105377. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen proyek Backward Pass. Ada beberapa hal yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, ada pengertian manajemen proyek. Yang kedua, ada metode PERT dan CPM. Yang ketiga, ada konsep yang digunakan PERT dan CPM. Yang keempat, ada backward pass. Yang kelima, ada nilai slack atau float. Yang keenam, ada langkah-langkah standar membuat jalur kritis. Dan yang terakhir, ada contoh soal. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian manajemen proyek. Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berurutan dengan menggunakan berbagai jenis sumber daya seperti manusia dan material peralatan yang dibatasi oleh biaya, mutu, dan waktu dengan tujuan untuk mencapai suatu sasaran dalam organisasi. Selain itu, proyek juga suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berurutan dengan logika menggunakan banyak jenis sumber daya yang dibatasi oleh biaya, mutu, dan waktu. Sedangkan manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dengan cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Selanjutnya ada metode CPM dan PERT. Ada metode CPM atau Critical PERT Method. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Network planning atau jaringan kerja pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang digambarkan oleh divisualisasikan dalam diagram network. Yang kedua ada metode PERT atau Project Evaluation and Review Technique. PERT adalah mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek dan belum menekankan soal minimisasi biaya. Oleh karena itu, belum ada pengalaman sebelumnya, maka waktu penyelesaian pekerjaan tertentu yang ada dalam proyek bersifat probabilistik. Dikarenakan PERT memiliki asumsi bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah baru, tidak ada contoh sebelumnya. Dalam memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan seperti menit, jam, hari, minggu, atau bulan adalah unit umum yang biasa digunakan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sebuah fitur yang membedakan PERT adalah kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Untuk setiap aktivitas model biasanya mencakup 3 perkiraan waktu. Yang pertama, ada waktu optimis. Waktu optimis yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Yang kedua, ada waktu perkiraan paling mungkin, yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi atau berbeda dengan waktu yang diharapkan. Yang ketiga, ada waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Ada 5 konsep yang digunakan CPM dan PERT. Yang pertama, ada IS. IS adalah kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Yang kedua ada IF, yaitu kapan pekerjaan tersebut paling cepat diselesaikan. Yang ketiga ada LS, yaitu kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Yang keempat ada LF, yaitu kapan pekerjaan tersebut paling lambat diselesaikan. Yang keempat ada forward pass, yaitu kapan pekerjaan tersebut diselesaikan dengan waktu terlama.
Dan yang terakhir ada backward pass, yaitu kapan pekerjaan tersebut diselesaikan dengan waktu tercepat. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai backward pass. Apa sih backward pass? Backward pass digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS-nya. Adapun kriteria backward pass, yang pertama, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya satu aktivitas, LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Dan yang kedua, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi lebih dari suatu aktivitas, maka LF-nya adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya dengan rumus LF sama dengan min LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Waktu mulai terakhir atau LS dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir atau LF dan waktu aktivitasnya dengan rumus LS sama dengan LF dikurang waktu aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang tidak dalam kritikal dapat ditunda dalam batasan-batasan waktu tertentu. Batas atau jumlah waktu suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian seluruh proyek disebut slack. Nah, apa sih nilai slack atau float itu? Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah aktivitas untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Dalam memperoleh nilai slack atau float, memerlukan beberapa aturan hitungan mundur atau backward pass untuk memperoleh sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Adapun aturan hitungan mundur atau backward pass, yang pertama, waktu paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Rumusnya L sama dengan LF dikurang LS. Yang kedua, apabila suatu kegiatan terpecah menjadi dua kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir atau LF kegiatan sama dengan waktu mulai paling akhir atau LS kegiatan berikut yang terkecil. Rumusnya LF sama dengan LS. Selanjutnya, ada langkah-langkah standar dalam membuat jalur kritis. Yang pertama, membagi semua pekerjaan menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang bisa dibilang sejenis. Yang kedua, menentukan durasi penyelesaian pekerjaan masing-masing milestone atau timeline yang digunakan dalam manajemen proyek dan dapat mempermudah estimasi waktu penyelesaian proyek. Yang ketiga, menentukan keterkaitan atau interdependence antara kelompok-kelompok pekerjaan yang sudah dibagi tersebut. Yang keempat, menentukan critical path method antar milestone berdasarkan hubungan saling keterkaitannya. Yang kelima, membandingkan durasi total pekerjaan dengan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan pembuatan tangan yang terletak di Pondok Aren, di mana proses pembuatan permen tersebut harus melewati beberapa proses kerja, mulai dari proses A hingga proses O. Setiap proses memiliki waktu kerja yang berbeda-beda, serta jumlah tenaga kerja yang berbeda untuk setiap proses kerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Waktu A yang variabel A atau optimistic time, yaitu waktu perkiraan yang diyakini dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan apabila tidak ada hambatan mendasar. Dan waktu yang variabel M itu most probable time, yaitu waktu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
Dan waktu yang variabel B yaitu pessimistic time, yaitu waktu perkiraan yang tidak begitu yakin atau pesimis untuk diperlukan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan seandainya diduga akan ada rintangan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu pertama, kita harus menghitung expect time tiap pekerjaan. Expect time itu merupakan waktu yang diharapkan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan rumus waktu ditambah 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6. Ya, di sini kita harus menentukan expect time-nya. Nah, rumusnya yaitu A ditambah 4 kali M ditambah B dibagi 6. Kita kasih contoh untuk pekerjaan yang A. Pekerjaan yang A-nya itu adalah 2 ditambah 4 dikali M. M-nya itu adalah 5. Dan ditambah B. B-nya itu adalah 7 dibagi 6. Hasilnya 4,83 yang dibulatkan menjadi 5. Nah, expect time pekerjaan B, A-nya adalah 1, M-nya adalah 4, dan B-nya adalah 6. Jadi 1 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dan dibagi 6. Hasilnya sama dengan 3,83 yang dibulatkan menjadi 4. Dan expect time pekerjaan C, A-nya adalah 1, M-nya adalah 3, dan B-nya adalah 5. Jadi 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 dibagi 6. Hasilnya 3,00 yang dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya expect time D, A-nya adalah 2, M-nya adalah 3, B-nya adalah 4 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 3,00 yang dibulatkan menjadi 3. Perhitungan tersebut berlangsung sampai O, di mana A-nya seperti yang di tabel ini, setiap variabel pekerjaan A sampai O sudah ditentukan, dan M-nya juga sudah ditentukan, dan juga B-nya. Selanjutnya, kita harus membuat diagram jaringan kerja. Di sini sudah ada diagram jaringan kerja yang dimana ada pola 1, pola 2, pola 3, pola 5, pola 6, pola 7, sampai pola 12. Dan di sini sudah ada pekerja A, pekerja B, pekerja C, sampai pekerja O, di mana keterangannya A5 dalam kurung 2, yaitu pekerjaan A membutuhkan waktu 5 hari dan 2 tenaga kerja. Dan yang B, pekerja B 4 dalam kurung 4, yaitu pekerjaan B membutuhkan waktu 4 hari dan 4 tenaga kerja. Dan di sini sudah dapat kita lihat pada tabel pekerjaan sebelumnya untuk pekerja A, B, dan C, yaitu strip ya. Itu karena pekerjaan A, B, dan C keluar berbarengan. Jadi tidak ada pekerjaan sebelumnya. Dan selanjutnya, yang ketiga, kita harus menghitung waktu proses dengan backward pass. Di sini saya sudah mencari forward pass-nya. Itu angka yang di atas pada pola 1 sampai 12 itu adalah forward pass-nya yang angka berwarna ungu. Nah, kalau forward pass kita mencarinya dari depan ke belakang. Sedangkan kalau backward pass kita mencari dari belakang ke depan. Sekarang kita cari dari pola 12 paling kanan.
Nah, kalau pola 12, karena belum ada pekerja sebelumnya, jadi hasilnya sama seperti forward pass-nya, yaitu 41. Sedangkan pola 11 dapat kita hitung dari 41 angka dari pola 12 yang backward pass yang bawahnya, yang angka 41 berwarna pink. Nah, 41 dikurang 7. 7-nya dari mana? 7-nya dari pola O. Pola O yaitu harinya, hari kerjanya. Kan 7 dalam kurung 2. Berarti 41 dikurang 7 sama dengan 34. Berarti backward pass pola 11 yaitu 34. Dan selanjutnya pada pola 10 dapat kita lihat 34 dikurang 6. 6-nya dari mana? 6-nya dari pekerjaan N, yaitu 34 dikurang 6. 6-nya itu 6 hari. Jadi 34 dikurang 6 sama dengan 28. Berarti pola 10 backward pass-nya sebesar 28. Dan kita menuju ke pola 9. Pola 9 yaitu 34 dikurang 6. 6-nya dari mana? 6-nya dari pekerjaan M. Pekerjaan M membutuhkan 6 hari dan 4 pekerja, 4 tenaga kerja. Nah, berarti 34 dikurang 6 sama dengan 28. Berarti pola 9 backward pass-nya 28. Untuk pola 8 memiliki dua perhitungan, dua cabang, yaitu dari pola 9 dan pola 10, atau pekerjaan J dan pekerjaan K. Pertama-tama kita cari dari pola 9. Pola 9 28 dikurang 4. 4-nya dari mana? Dari pekerjaan J, yaitu pekerjaan J membutuhkan 4 hari dan 5 tenaga kerja, yaitu 28 dikurang 4 sama dengan 24. Sedangkan pada pola 10, 28 dikurang 6 hari dari pekerjaan K sama dengan 22. Di sini kita memiliki dua hasil dari dua pola dan dua pekerjaan. Maka dari itu kita harus memilih dari hasil angka terkecil. Berarti dari antara 24 dan 22 kita memilih angka 22. Jadi pada 8 backward pass-nya sebesar 22. Selanjutnya kita mencari pola 7. Pola 7 kita bisa melihat dari pola 9. Pola 9 backward pass-nya sebesar 28. Maka 28 dikurang 6 hari pada pola I. Pola I membutuhkan 6 hari dan 8 tenaga kerja. Berarti 28 dikurang 6 sama dengan 22. Maka backward pass pada pola 7 sebesar 22. Selanjutnya kita mencari pola 6. Pola 6 juga memiliki dua cabang nih, dari pola 7 sama pola 8, atau pekerjaan G dan pekerjaan H. Pertama kita mencari dari pola 7. Pola 7 memiliki backward pass sebesar 22. Berarti dikurang 5. 5-nya dari mana? Dari hari pekerjaan G. Pekerjaan G membutuhkan 5 hari dengan 1 tenaga kerja. Berarti 22 dikurang 5 sama dengan 17. Dan dari pola 8 berarti 22 dikurang 4 sama dengan 18. Dari dua hasil tersebut kita memilih nilai yang paling minimum, yaitu berarti 17. Pada pola 6 backward pass-nya sebesar 17. Selanjutnya pola 3. Pola 3 melihat dari pola 6. Backward pass pola 6 sebesar 17. Berarti 17 dikurang 6. 6 itu 6 hari dari pekerjaan F. Pekerjaan F membutuhkan 6 hari dengan 7 tenaga kerja. Berarti 17 dikurang 6 sama dengan 11. Berarti pola 3
backward pass-nya sebesar 11. Selanjutnya kita ke pola 5. Pola 5 memiliki 2 cabang pola dan 2 cabang pekerjaan, yaitu dari pola 10 dan pola 3, sedangkan pekerjaannya dari pekerjaan E dan pekerjaan L. Pertama kita mencari dari pola 10. Pola 10 memiliki backward pass sebesar 28, maka dari itu 28 dikurang 7. 7-nya dari mana? 7-nya dari 7 hari pekerjaan L. Berarti 28 dikurang 7 sama dengan 21. Dan selanjutnya dari pola 3. Pola 3 berarti backward pass-nya 11 dikurang 8. 8-nya dari 8 hari pekerjaan E. Berarti 11 dikurang 8 sama dengan 3. Di sini ada 2 hasil juga nih. Berarti nilai yang paling minimum. Nilai yang paling minimum yaitu 3. Berarti pada pola 5 backward pass-nya sebesar 3. Selanjutnya kita mencari pada pola 2. Pola 2 kita melihat dari pola 3. Backward pass pola 3 sih berapa sih? Berarti 11. 11 dikurang 3. 3-nya dari mana? 3 hari pada pola D. Pola D membutuhkan 3 hari dan 3 tenaga kerja. Berarti 11 dikurang 3 sama dengan 8. Maka dari itu pola 2 mendapatkan hasil backward pass sebesar 8. Nah, selanjutnya ada pola 1. Pola 1 memiliki 3 cabang pola. 3 cabang pola dan 3 cabang pekerjaan. Yaitu polanya ada pola 2, 3, dan 5. Sedangkan cabang pekerjaannya ada 3 yaitu A, B, dan C. Pertama kita mencari dari pola 2. Pola 2. Dapat kita lihat pola 2 mendapatkan backward pass 8. Itu 8 dikurang 5. 5-nya dari mana? 5-nya dari pola A. Pekerjaan A. Pekerjaan A. Berarti 8 dikurang 5 hari dari pekerjaan A. Pekerjaan A membutuhkan 5 hari dan 2 tenaga kerja. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan selanjutnya pada pola 3. Pola 3 mendapatkan hasil backward pass-nya sebesar 11. Berarti 11 dikurang 4 hari pada pola B. Pola B karena membutuhkan 4 hari dan 4 tenaga kerja. Berarti 11 dikurang 4 sama dengan 7. Dan yang terakhir ada di pola 5. Pola 5 mendapatkan backward pass sebesar 3 dan dikurangi 3 hari dari pola C karena pola C membutuhkan 3 hari dan 6 tenaga kerja. Berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0. Dari ketiga hasil yang sudah kita cari, hasil yang paling minimum adalah 0. Maka dari itu pola 1 hasil backward pass-nya sebesar 0. Ya, selanjutnya dapat kita ketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan permen tangan adalah sebesar 41 hari dengan metode backward pass. Hal yang diperlukan dapat diperhatikan pada saat perhitungan dengan metode backward pass adalah ketika ada pekerjaan yang harus menunggu beberapa pekerjaan sebelumnya, maka waktu yang dipilih adalah waktu tercepat. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye-bye.